Jadi itu mau nggak mau memang generasi Anda ini menyusahkan. Problem adalah marketing itu tugasnya connect the dot. Connecting the dot. Bagi mungkin yang dengar juga dari digital agency juga harus mikirin, karena membanggakan digital boleh, tapi impact dari iklan diingat atau enggak itu susah. Nah, banyak yang belum. Halo, kita asik. Oke, lagi sama Kita di sini sebagai host untuk Political Thoughts. Jadi gue Gegi dan Akbar. Kita host baru. Enggak sih. Om dan Virgi terancam lah. Iya. Soalnya kan kalian udah gak asik ini. views kita kan lebih tinggi ya. Iya, kalau kalian gak laku. Betul. Kita lebih laku lah sih. Enggak juga sih, Bar. Kita nggak usah validasi. Jadi nggak usah gitu. Oke. Iya. Jadi hari ini Political Thoughts kita membahas temanya yang bukan politik. Betul. Iya. Sebenarnya ada politik-politiknya sih. Betul sih, tapi lebih ke arah kita mainin dunia bisnis nih. Nah, anak muda yang bisnis-bisnis. Iya. Apalagi lu kan bisnis banget anaknya kan. Tapi gagal. Karena kurang modal. Betul. Modal, marketingnya nggak jalan. Aduh, pembukuannya jelek. Ini lagi. Oke. Jadi saat ini kita kedatangan siapa sih, Bang? Kita kedatangan sama Director dan Global Marketing PT Mayora. Ya, itu ialah Pak Riki Afrianto. Pak Riki Afrianto. Terima kasih banyak, Halo, Bapak. Pak. Terima kasih bro, katanya gitu kan. Jadi anak muda juga kita katanya. Anak muda nih, Pak. Oke. Anak muda banget. Iya. Jadi Pak Riki Afrianto ini siapa sih, Bang? Jadi Pak Riki ini kan tadi udah bilangin Director and Global Marketingnya PT Mayora. Oke. Itu Mayora kalau kalian tahu, ya nggak mungkin nggak tahu Oke, sih. tahu Kopiko, Setiap hari kalian panas sedikit teh pucuk, ya. Iya. Dicampur teh, kalau nggak kopi, Roma. Nah. Ya itu udah kehidupan kalian tuh. Pengen air putih yang agak manis-manis? mineral. Kurang apa, bro? Mayora tuh udah menjadi part of our lives gitu loh. Pak, maaf ya, Pak. Bahkan di atas kita punya bis lain. Ya, keren habis. Amin, peceng ya Allah. Oke. Nah, gitu sih sebenarnya. Jadi, Bapak kalau boleh tahu nih, Pak, pertanyaan pertama. Siap. Awal mulanya Bapak nih, apa Pak? Jadi awal mula Bapak bisa terjun ke dunia marketing nih, Pak. Itu gimana dan sampai akhirnya Bapak jadi Director Global Marketingnya untuk Mayora? Oke, ya. Menarik. Ini juga sekalian berbagi pengalaman. Jadi kalau berbicara background, kan nama orang tua nih harus dengerin. Anak bapak atau Betul. Jadi kalau dulu kuliah itu saya sebenarnya masuknya ke finance. Kenapa? Karena waktu itu ngeliatin di Wall Street keren banget, jazz gitu kan, kayak Pak Bimo tadi. Pengennya keren begitu. Jadi masuklah ke dunia finance. Katanya, wah kalau marketing atau manajemen gampang, ngapalin doang, kurang seksi katanya. Jadi masuklah ke dunia finance. Jebret, lulus tahun 98. Waktu itu yang nerima kerjaan cuman yang punya export oriented. Jadi waktu itu saya masuk ke Asia Pulp and Paper grupnya Sinarmas, export. Boleh nggak, Pak? Aku nanya, kuliahnya di mana, Pak, sebelum? Saya di Quick Kiangi Business School ya. Kelapa Gading. Lanjut, Kita lanjut. Boleh dilanjutkan? Boleh. Nah, waktu sudah kerja, saya ngelihat bahwa tidak hanya waktu itu di tempat saya bekerja, tapi di berbagai perusahaan pada saat itu kok jadi ujung tombaknya marketing ya. Misalnya nih, perusahaan itu lagi kelebihan bahan baku, orang marketing lagi yang dicari. Nggak punya duit, orang marketing juga yang disuruh beruber gitu kan. Kok jadi saya merasa kok yang saya anggap waktu kuliah finance begitu penting, bukan berarti finance yang nggak penting. Ntar marah orang finance lagi. Jurusan finance bisa membabi buta marah ke kita. Dan ternyata di marketing tuh kok jadi sentral intinya. Nah dari situ saya mulai pengen belajar lebih jauh lagi gitu tentang marketing. Ikut beberapa kursus gitu kan. Terus ada beberapa di koran, saya apply-nya dari zaman dulu nggak bisa tuh ngirim lewat email, kayaknya berharga banget email. Jadi waktu itu cuma bisa ngirim surat pakai hard copy lewat pos. Dikirim. Itu pembelajaran juga. Saya ngirim ada kali lebih dari 50. Jadi memang perjuangan zaman dulu, nggak semudah zaman sekarang. Jadi dikirim, masuklah saya ke New Zealand Milk atau Fonterra. Nah, itu perusahaan pertama saya yang bahas tentang marketing.
Nah, disitulah belajar tentang komunikasi. Komunikasi nggak hanya TV yang seksi, tapi packaging harus bagus, poster, POSM lah kita nyebutnya, point of sales material. Bisa gondola, bisa self talker. Nah, kalau sekolah belajar jangan, jadi nggak boleh lagi, kalau nggak ada gunanya nggak. Kalau dosen ngajar harus pay attention tuh. Jadi ternyata penting tuh. Nah, dari situ tertarik dan bener gitu. Kayaknya bidangnya memang suka banget di marketing. Dan yang saya suka adalah sebenarnya marketing atau communication kan ilmunya nggak hanya dari ilmu itu ya. Semakin kita paham ilmu yang lain atau berkolaborasi dengan yang lain, sebenarnya semakin oke. Nah, dari itulah cerita di balik kenapa bisa ke marketing. Oh, iya. Wah, Ya. Panjang ya biasanya. Saya masih semester 4 nih. Nah, Emang masih kecil Pak kalau Masih kecil. Perawakannya anjing tua sih Pak. Mukanya agak boros emang. Nah, terus Pak, berarti setelah Bapak bekerja di perusahaan yang New Zealand tadi, itu langsung straight pindah ke Mayora kah? Apa gimana Pak pathway-nya? enggak tuh. Jadi saya waktu itu lama di sana dari seperti kayak apa ya, manajemen trainee lah, atau di waktu itu sebut sebagai marketing eksekutif, naik jadi ABM, assistant brand manager, sampai waktu itu senior brand manager, dapatlah mulailah nakal-nakal kan, pindah kerjaan, begitu kan. Oh, iya. Nah, tapi nakalnya Bapak tuh pindah menurut kerjaan. saya bukan nakal ngerokok dan lain-lain. iya. Nokok Roma zaman now lah nakal. Oke, siapa? Tapi bagi saya, nah ini kalau kita ngomong pindah-pindah boleh pindah, tapi jangan terlalu cepat. Iya, kalau di sini jangan pindah ya Pak. Dimarahin Pak Bimo nanti. Di sini harus di sini terus. Tapi intinya adalah setelah mempunyai pengalaman yang cukup, ya waktu itu udah lebih dari 8 tahunan, saya pengen coba masuklah ke Coca-Cola. Walaupun sebentar waktu itu. Dan waktu dari Coca-Cola ditawarin nggak begitu lama, ditawarin lagi ada posisi di Fonterra atau New Zealand Milk ini lagi. Waktu itu dibilang adalah karena kamu cukup bagus, cailah, bagus kan? Ya harus banggain diri sendiri lah kadang-kadang. Nah, waktu itu disebutin kalau bagus punya potensi dikirim sebagai regional. Regional tuh bisa di Singapura atau waktu itu kita base-nya di Singapura. Nah, di 2010 saya ditugaskanlah ke Singapura. Cukup belajar banyak di Singapura sampai 2 tahun, ketemu dengan Mayora. Waktu itu jiwa nasionalisme tertantang kan, balik membangun bangsa Indonesia kan. Ini demi political thought ini. Ada politiknya bro. Iya. Jadi balik masuk ke Mayora karena waktu itu ngelihat adalah belajarnya kayaknya udah cukup tua lah, masa belajar terus sekali-sekali, coba deh menerapkan apa yang saya pikir benar gitu. Nah, udahlah. Tepat waktu itu ditawarin oleh perusahaan Indonesia dan oke juga, menarik. Ternyata brandnya juga, waduh, brand yang saya makan waktu muda, waktu kecil. Bang Bang, Coki-Coki, Energen, wow, brand yang saya tahu dari kecil. Nah, masuklah gabung ke sana. Seperti itu. Jadi ceritanya Bapak tuh panjang banget. Panjang banget. Tapi ujung-ujungnya ada nilai politiknya bahwa Bapak ingin membangun Indonesia. Betul, harus ada itulah. Kalau enggak FMCG susah. Gini apa ya? Melalui FMCG. Jangan kalah sama brand-brand asing. Cintailah produk Nah, betul. Cintailah produk. Oke. Sebelum kita masuk ke Mayora nih Pak, nah pas tadi Bapak ceritain tuh pas awal masuk Bapak tuh bagaimana sebelum jadi branding global marketing Mayora. Awal masuknya itu adalah seperti marketing eksekutif atau beberapa company sekarang nyebutnya manajemen training. Betul, MT. Nah, bagi saya juga itu tuh pengalaman buat anak-anak muda karena generasi instan. Nah, itu dia tuh, semuanya pengen makan tinggal di apps kan. Iya, betul. Berikutnya begitu masuk kerja, perkasa, kayak Superman. Merasa bisa berkontribut, pasti. Gagah dong. Padahal perlu banyak yang harus dipelajarin. Jadi kalau tidak berkontribusi, jangan kecil hati. Dimarahin Bapak Bimo sedikit, marah. Bete, ke kantin, ngerokok, gitu kan, besok nggak masuk. Nah, menurut saya sih nggak benar tuh. Jadi kalau itu sadar bahwa it's a proses gitu, nggak ada yang tiba-tiba kita bisa tahu langsung. Sepinter-pinternya itu anak, IPK 4, masuk dunia kerja, berbeda. Nah, itu satu tuh, menurut saya yang harus dipahami. Kedua juga, jangan menyepelekan apa yang ada di kuliah. Jadi waktu saya di kuliah, untungnya waktu ngambil finance, saya ngambil kuliah kan ada suruh pilihan tuh, mata kuliah pilihan. Peminatan ya Pak? Betul. Nah, saya waktu itu ngambil marketing research.
ngambil marketing riset sampai dengan sekarang ternyata ilmu itu benar-benar di riset dipakai. Jadi kadang-kadang orang ngomong kan teori nggak dipakai. Nah, saya ngelihat framework yang ada itu memang tidak dipakai secara langsung, tapi pasti berguna, pasti ada bergunanya. Jadi masih bisa diterapkan ya Pak ya? Maksudnya dari Sangat bisa, pelajaran itu. apalagi sekarang kalau berbicara data science. Nah, itu kan Riset. iya, kalau nggak bisa statistik nggak bisa jadi data scientist ya. Agak Pura-pura mengerti nih sepertinya. Enggak Pak, Kita sebenarnya ngerti, kita ngerti, cuman agak susah untuk memprosesnya sih. Soalnya kita belum. Iya, ini seru Pak. Seru ya, oke, Kita oke. anaknya bisnis banget, Bisnis ya kan? banget, Oh, ya, oke, berusaha oke. untuk bisnis. Mm-mm. Bahkan kalau anak muda sekarang tuh pengen, nggak mau kerja kantoran lah, bisnis aja gitu. Padahal pas terjun, ya 3 bulan, paling kok umurnya udah hilang bisnisnya pasti Iya, gitu deh. selama masih muda, selama masih bisa, Harus nggak apa-apa, invest ya, nggak apa-apa. Iya, betul, betul. Ngabisin kesempatan gagalnya ya Pak. Betul, betul. Jangan gagal pada saat umurnya udah di atas 30, di atas 40 gitu ya. Iya. Betul, betul. Tapi banyak juga sih katanya yang Colonel Sanders berapa dibangun bisnis di atas 50 ya. 60 nggak sih? Iya, 60-an lebih kan. 60-an. Iya, jadi oke lah, never give up. Never give up. Perlu diingat konsep. Cuman kalau kita sekarang lebih karena banyak give up-nya nggak sih kalau saat ini? Iya, lagi capek kali Lagi ya. capek. Aduh. Iya. Anak muda. Anak muda, iya. Tapi dulu Bapak pas lagi zaman muda nggak kayak gitu ya Pak? Pasti ada lah sama, pasti sama sama. juga. Sama. Ya, semoga karirnya sama lah ya. Amin. Amin. Ini malah bagus kan, belum lulus kan? Belum lulus, Sudah belum bisa lulus. bekerja di sini, apa ya, benar-benar lakukan sesuatu yang ada prakteknya. Betul. Berhadapan depan kamera, menurut saya bagus sekali ini. Iya. Jadi 2 jempol. Wih. Oh. Belum 4, 2 lagi nanti pas udah lulus. Oh gitu. Oke. Nah Pak, perihal ini juga nih Pak, kita kembali ke Mayora. Oke, Mayora kan juga kan sering banget nih Pak, kayak tadi Bapak juga cerita kayak dikenal sama Bapak dari kecil, makanan yang maksudnya kayak makanan nostalgia lah untuk Oke. Bapak, dan bahkan juga masyarakat Indonesia luas juga itu kayak memikirkannya ya sedikitnya itu mereka pasti kayak mau beli brand dari Mayora, kayak misalkan kayak mau beli permen Kopiko, terus misalkan Betul. kayak mau beli minum yang seger-seger panas teh pucuk gitu kan, atau kayak Mm-mm. menonton bola kah atau apa, makannya kayak gini juga. Jenguk ke Betul. rumah sakit bawanya Roma. Nah, Ah. kayak gitu. Buat Betul. anak kecil kayak nih bekal ya, coki-coki. Iya. Coki-coki. Nah, Pak, sampai kita kalau misalkan kembalian dulu nih nggak ada gopean warungnya pasti pakai Iya. kopi kan. Nah, Betul, betul. pakai kis. Tapi Iya. ini bener kan nggak di-endorse kan? Enggak. Nanti dikirain viewer di-endorse. Enggak ya? Murni. Kita murni. Kita murni. Ini Tapi mau. kita berharap untuk kedepannya. Iya. Itu sih. Depannya. Iya. Aduh, ini lupa lagi. Aduh. Lanjut Iya. dong. Nah, jadi kan kayak setidaknya itu mindset tuh udah ada nih Pak, yang Iya. tertumbuh Bener-bener nih terngiang-ngiang sama Oke. ke masyarakat banget. Oke. itu penerapan strateginya tuh gimana sih Pak dari pihak Mayora sendiri? Nah, ya betul tuh. Pertanyaan yang sangat bagus nih. Nggak nyangka saya mahasiswa bisa menanyakan hal seperti ini. Karena ada pointer ya Pak. Ada pointernya. Bapak pointer ya. Iya. Tapi perlu di-appreciate lah. Kan pointer juga perlu pemikiran. Oh, iya. Jadi pertanyaannya bagus sekali tuh. Jadi dalam hal mungkin kan mahasiswa komunikasi juga kan, itu kan nggak gampang lah, banyak bias along the line Ya, gitu kan, betul. harus simple message-nya kan. Nah jadi pelajaran dari kita tadi adalah produknya harus oke dulu. Kita nggak peduli sebagusnya produk apa, komunikasi secanggih apa, tapi kalau produknya nggak bagus kan percuma. Jadi it's a given factor lah, nggak ada tawar menawar, produk harus oke itu. Kedua, konsep juga harus menarik, kayak teh terbaik ada di pucuknya kah, nggak nyangkut di leher, Betul. manisnya pas, kalau misalnya ada manis-manisnya itu konsep. Jadi pertama harus mempunyai produk yang baik, diimbangi dengan konsep yang atau diferensiasi lah bahasa marketing yang oke. Baru kita bisa communicate. Nah, communicate di sini biasanya kalau tanpa insight nggak kuat. Nah, itu membuat orang jadi lupa sebenarnya. Nah, jadi simplicity, tapi di balik simplicity itu communication-nya harus mempunyai insight lah. Oke. Jadi kalau kayak kita ngomong teh terbaik ada di pucuknya, maksudnya adalah simple, namanya aja sudah pucuk. Pucuk. Coba. Bener, gimana? Tagline-nya ada pucuknya, Iya. nggak bisa orang lain ngambil teh ini terbaik ada di pucuknya, mati dia. Brand A. Jadi hal-hal yang seperti itu kan. Nah, jadi betul Pak. pemilihan nama, simplicity, consumer insight atau communication insight harus dipikirkan secara terintegrasi. Tapi yang paling penting adalah nggak boleh kompleks. Oh. Yang kompleks nggak akan ada yang diingat pasti. Oh iya benar.
Setuju sih. Setuju kalau itu kan. Setuju. Makanya dosen-dosen jangan kasih yang kompleks gitu ya. Tapi kebanyakan dosen kan begitu kompleks banget. Kompleks banget. Padahal bisa yang simple gitu. Enggak ya. Siap. Mohon maaf, Pak. Dosen gue ini dia. Iya, maaf. Tapi Bapak tuh, tapi kan Bapak politik. Kalau itu kan penting. Kalau Bapak Emang kalau politik kan terlalu kompleks. Wah. Kalau bisnis kan yang simple-simple aja. Tapi itu setuju sih Pak, kalau misalkan emang bener dari tagline-tagline yang mudah diinget tuh akhirnya terngiang-ngiang banget di. Dan pas gitu kan. Nah, Betul. karena insight-nya mungkin masuk situ. Iya benar-benar. Gila. Tapi suka kepikiran nggak kita kayak kok bisa ya sebuah produk ngeluarin tagline kayak gitu ngerti nggak Nah, sih? itu sih, Pak. Itu tuh Pak, kayak gimana cara mikirnya gitu bisa sesimpel itu. Iya. Nah, kalau ilmu komunikasi kan pasti banyak tuh. Ada yang beberapa teori, ada yang pakai anchoring, ada yang pakai objektif, ada yang namanya call to action. Iya. Balik-balik kan maupun teorinya apa kan simplicity. Mhm. Tapi dua yang kita pelajarin adalah walaupun kita marketer, tidak semuanya itu bisa dari kita. Oke. Nah, jadi itu tim, apakah itu dengan tim, apakah itu dengan office boy, office girl, sometimes dengan agensi kita, semuanya kolaborasi. Nah, itu nggak bisa apa ya, langsung menemukan kita bertapa mikirin marketing langsung keluar ide, nggak bisa. Pasti agak Nah, lama itu sih, ya, Pak, ya. kolaborasi, Kolaborasi. butuh diskusi, nah itu yang perlu menurut saya tagline itu sesuatu hal yang paling simple, paling pendek kalimatnya, Iya, tapi betul. paling lama Lama untuk dicari. mikirnya, betul. Betul. Nah, semakin lama dicari, semakin perlu kita tes, ngobrol sama konsumen, fine tuning tepat atau enggak, ganti kata, robah lagi. Nah, apalagi yang bersifat rhyme ke musik kan, nah itu juga sesuatu itu nggak semua orang bisa pastinya. Berarti R&D-nya tuh sekompleks itu ya, Pak ya? Betul, untuk menciptakan tagline yang Iya, bagus iya, gitu iya. kan. It's a process lah. Pak Riki ternyata sangat berproses banget sih. Iya, benar. Sangat berproses ya. Mantap nih. Jadi bukan karena kitanya juga, tapi it's about the way kita collaborate tadi bareng-bareng. Nah, itu yang Emang di sangat zamannya penting. kolaborasi. Zamannya kolaborasi. Betul. Jangan hanya chat GPT aja gitu. Ya, Aduh itu saya lagi. Ya. Iya. Untung enggak. Jadi kalau pakai chat GPT dosen tahu nggak? Nggak tahu kayaknya. Untuk sekarang belum sih Pak. Akbar Syahkan. Kayaknya dua-dua. Dicatat deh. Langsung tuh. Iya. Sama ini Pak, beralih lagi nih Pak Iya. topiknya. Bapak kan udah relatable banget nih sama bidang marketing, dan juga kan Bapak udah lama banget berkecimpung di bidang ini. Udah berapa lama Pak di marketing berarti? Waduh, kita udah di atas 20 tahun nih. Jadi ya. Oh iya. Tuan Pak Riki, Jadi dibanding iya. marketing dibanding umur lu tuh. Ini kakek nih, kakek ya. Enggak Pak, enggak. Maksudnya Bapak di marketing, Itu kalau udah. di marketing udah 20 tahun, umur saya masih 19 Pak. Nah, itu dia ya. Waduh. Makanya. Malu saya jadi sebenarnya. Enggak Pak, enggak usah malu Pak, Pak. masih kelihatan muda kok. Iya. Oke. Bermutu, Pak. Berwajah muda tapi udah tua. Keren tuh. Bermutu. Kayaknya bapaknya tiap pagi tuh nggak yakin sih. Minum Iya energi ya? nggak sih? Iya, oke. Gini Pak, kesulitan Bapak yang maksudnya kayak Bapak rasain dan juga Bapak temuin selama bekerja 20 tahun ini di bidang marketing, itu tuh gimana ya Pak ya? Maksudnya kayak, kan Bapak kan marketing kan juga ngeliatin pace perkembangan dunia pasti. gitu kan, Iya, fast betul. moving banget. Dari yang sebelumnya nggak ada sosmed, Sampai ada sosmed, Betul. dan bahkan juga sekarang kan pengen persiapan ke dunia AI gitu-gitu kan Pak. Betul. Nah, sebagai Bapak sendiri nih yang udah jatuhnya profesional lah dalam bidang ini Pak, itu tuh tips Bapak untuk adaptasinya tuh gimana sih Pak mengikuti perkembangan zaman ini? Yang cukup Adaptasi. cepat banget. Nah, betul. Jadi tuh mau nggak mau memang generasi Anda ini menyusahkan. Ditembak lagi. Oke. Dalam arti maksudnya positif, karena dengan perkembangan teknologi yang terus-menerus ini kan nggak ada yang konstan. Hari ini lagi ngetop TikTok katanya di atas Instagram. Tapi ada yang namanya Lemonade. Betul kan? Itu nggak tahu lagi. Dia menggabungkan kayak Pinterest dengan YouTube katanya. Oh, ya. Oke. Tapi ini sebenarnya part of TikTok. Nah, itu kan berkembang terus. Jadi masanya itu akan evolve terus gitu Iya, kan. iya. Nah, itu membuat kita mau nggak mau kayak saya juga nggak jago banget TikTok, tapi membuat saya harus punya akun TikTok. Oh iya betul. Karena kalau nggak, kita gimana kita mau menargetkan Anda-Anda ini kalau kita nggak tahu. Nah, jadi challenge-nya adalah keep up terus tuh dengan apapun yang terjadi. Tapi di samping itu kita juga harus hands on ya. Sering ngobrol ke anak-anak muda kayak ini yang berprestasi, keren. Amin Pak. Jadi untuk mendapatkan insight, jadi kita selalu relevan.
Nah itu yang terlihat gampang tapi susah. Jadi keep up dengan ada yang progress gitu kan ya, untuk be relevan terus lah. Nah yang lain adalah karena di marketing itu kan ilmunya nggak satu. Kayak komunikasi itu kan komunikasi. Kalau Anda menanganin bidang chemical katakanlah, harus paham chemical sedikit banyak juga harus tahu. Jadi the problem dengan marketing bukan the problem, adalah marketing itu tugasnya connect the dot, connecting the dot. Karena nanti dalam dunia nyata ketika kita masuk ke marketing, semua data nyampur. Market share data, masalah nanti dari social media ada KPI-nya, datang dari digital ada, perkembangan teknologi ada, konsumen ada, problem lagi fokus group discussion, kenapa nggak beli produk kita ada. Nah itu gimana kita menggabungkan berbagai problem ini sehingga kita punya clarity of thinking. Nah itu challenge terbesar tuh. Nah, sudah selesai itu belum selesai. Ada lagi tuh Pak. Problemnya udah jelas kan? Tapi itu kan nangis-nangis kita kan? Dipaksa lagi harus kreatif. Oh iya bener ya. Nah, untuk melahirkan iklan, komunikasi yang menarik. Jadi nangkep jadinya. Tapi nih Pak, kalau misalkan ditanya marketingnya enakan sebelum ada sosmed atau sesudah ada sosmed? Kalau bagi saya jujur personal and subjective opinion, bagi saya lebih enak tanpa ada sosial media. Kenapa tuh Pak? Karena cost untuk reaching the consumer-nya sudah jelas. Di TV semua orang lain tuh nonton di atas 4 jam. Semuanya nonton TV. Tapi sosial media, coba Anda nih penyumbang suara tidak menonton TV karena mainnya TikTok. Problem. Tapi dengan adanya perkembangan sosial media kan, tapi Bapak bisa pakai di sosial media, pakai di semuanya kan. Sekarang saya pengen nanya nih, jawab dengan jujur. Ini kayak sama dosen nih. Nggak boleh bohong. Iya. Ini pertanyaan ini. Nah, iklan di YouTube sering lihat atau iklan dimanapun di sosial media? Sering Pak. Nah, ingat nggak iklannya? Oh, saya skip Pak. Saya skip sih Pak. Itu problemnya. Jadi. Oke, kalau di TV itu nggak bisa di skip sih emang. Nah, kedua memang otaknya kita lagi siap. Oh, nonton, wah diangkat romanya enak banget ya, digigit romanya, waduh enak banget. Tapi kalau sosial media, you want to do something. Mau WhatsApp pacarnya, apalagi pacar yang ngajak makan, ngajak apa, kayak coba mau iklan 10 depan mata begini, udah nggak diingat. Nah, jadi muda-muda itu bagi mungkin yang dengar juga dari digital agency juga harus mikirin, karena membanggakan digital boleh, tapi impact dari iklan diingat atau enggak itu susah. Nah, banyak yang belum. Buat nanemin itu agak susah ya Pak? Agak susah, karena kalau nggak ada sesuatu dia nggak akan diingat kan. Apalagi kalau saya persempit. Ingat nggak iklan yang ada di mobile, yang dilihat di mobile phone Anda tentang food and beverage, makanan dan minuman, lebih lagi nggak diingat. Itu susah sih Pak. Nah sekarang saya nanya, iklan apapun yang diingat pasti ada dong. Tapi saya nanya, pesannya apa? Balik lagi 2, promosi, diskon. Nah terus sebagai mahasiswa komunikasi, pikirlah sama dosen, mau bangun brand gimana kalau pesan yang diingat cuma promo dan diskon? Nah, sadar kan problemnya berat. Hidup berat. Emang pengalaman lebih tua dari umur. Berbicara. Tapi maksudnya itulah generasi seperti Anda yang menemukan jalan nantinya gimana nih cara kita mentargetkan atau membuat komunikasi yang efektif ke konsumen. Mudah-mudahan Anda lebih baik lagi menemukan jalan. Kalau sekarang ini masih galau, sosial media ini membuat pusing sedikit. Bikin pusing apa ya? Karena menargetkan konsumen jadi nggak gampang. Harus brilian banget idenya. Harus yang bikin kayak anak muda kayak, wih, ini iklan keren banget nih. Betul. Iya, mungkin lewat program-program begini lebih efektif menyampaikan tapi pesan. Emang jujur Pak, maksudnya ada di konten YouTube lain gitu Pak. Kita tuh kalau misalkan nonton podcast begini, ketika ada produk atau nyicipin di sela-sela podcast itu bakal lebih, enak kayak ini. Lebih kena ya. Iya, betul. Kena. Karena mindsetnya lebih terbuka. Dibanding lagi nonton terus kepotong iklan gitu. Yes, betul. Itu sih kalau saya. Apalagi iklannya pesannya tuh nggak ada value kan. Anak-anak seperti Anda itu kan memuliakan value. Sangat. Tapi kayaknya Roma kalau dicoba enak nih. Itu bagus sekali itu. Iya nggak sih, enak nih. Enak sih. Apa kita bukan? Trial dulu. Ya. Oke. Siap. Ada pertanyaan lagi? Kalau gue pribadi sih udah sih. Cukup. Karena kan kita udah banyak banget nih semua dapetin insight nih dari Pariki nih kan.
Dan udah 3 SKS ini. Udah 3 SKS. Ini udah 3 SKS. Iya. Iya. Jadi kita mau lanjut ke section berikutnya Pak. Ya. Oke. Jadi kita tuh ada section namanya disordered. Ini Disordered. games nih Pak. Jadi Bapak Games. milih nih. Milih salah satu. Ya. Oke. Antara ini atau itu gitu. Mm-mm. Oke. Yang pertama Pak. Oke. Entrepreneur bijak atau entrepreneur yang cerdas? Entrepreneur bijak. Kenapa tuh Pak? Kalau pinter belum tentu dia bijaksana. Wih. Kalau bijaksana biasanya oke lah, kurang-kurang pinter dikit tapi biasa lebih bener dia. Karena kan ada pengalaman, kan ada intuisi dan lain-lain ya kan. Iya. Betul. Jadi dari situnya ya, Dari situnya. Pak. Oke. Bijak nih yang pertama. Bijak. Yang Oke. kedua, singkat Pak. Torabika atau Energen, Pak? Torabika atau Energen, dua-duanya. Wah. Disordered nih Pak. Harus ya. Disordered nih Pak kira-kira Pak. Pilih satu. Saya pilih mungkin Torabika karena jamnya lagi ngopi. Bukan berarti tidak cinta Energen. Oke ya. Oke itu. Itu jago banget ya? Maksudnya Bapak jago banget ngolah kata-katanya gitu biar nggak kepleset sih jago ya. Ini kalau di Inggris diksinya udah Merriam-Webster. Nah, sama yang terakhir Pak dari disordered. Bapak milih bidang musik atau otomotif Pak? Musik dan otomotif Sebagai hobi. sebagai hobi. Lebih ke mungkin musik kali ya. Kita lanjut pertanyaan nih. Main apa nih Pak? Musik Bapak nyanyi kah? Nah, kalau musik itu sayangnya saya nggak begitu musik. Oke, tapi Tapi aja. menikmatin musik aja suka. Band yang lagi suka nih nggak? Pak, Coldplay. Coldplay. Lagi heboh ya. lagi heboh. Aduh. Satu lagu Coldplay Pak yang paling Bapak suka denger banget. Nah, saya nggak tahu tuh. Oke. Tapi sih, ya kalau musik sih sebenarnya apapun sih suka. Musik Indonesia, Oke. musik yang lain, apapun ya. Oh, nanti Bapak mungkin kalau misalkan sudah selesai dari sini Pak mau dengerin Coldplay. Look at the star. Oh, aduh, look at the star ya, look at the star. Iya, Siap. iya. Ini udah dapat tiketnya? Kebetulan Belum nggak Pak. dapet. Udah- Nggak dapet ya? Iya, udah war tapi kan Semuanya nggak dapet kayaknya. Saya mau cukup makan Romanya udah. Aduh, terima kasih banyak. Nggak perlu beli tiket-tiket ribet. lah. Terima kasih. Aduh. Naik gaji. Naik gaji. Oke, udah kali ya. udah kali sih. Ini udah terlalu banyak Panjang ilmunya. juga. Sebenarnya banyak pertanyaan cuman ya ada durasi ya. Betul. Kita nggak bisa naik juga. Kan- Ya habis ini sih gue bisa ngobrol. Iya. Kalau kalian Ya udah udah nonton aja. Udah nontonin aja. Iya. Mungkin ini sih Pak, satu pesan terakhir nih buat Betul. anak-anak muda yang mungkin dia ingin menjadi marketer atau misalkan kayak mereka yang sudah menjadi marketer, ini apa nih pesan dari Bapak? Oke. Nah, kalau marketer ya. Marketer ini dalam arti nggak ada yang jadi entrepreneur ya. Tadi udah siapin padahal kalau jadi pertanyaan mau jadi boleh Pak, entrepreneur. kalau mau di ini. Karena marketing tadi udah di cover kali ya. Iya. Kalau di entrepreneur itu saya nyebutnya itu deadly. Apa tuh Pak? Deadly. Singkatan lagi. Nah, singkatan Tadi lagi. SCBD. Tadi SCBD seksi ya. Sekarang deadly nih. Tapi nggak inget seksinya, tapi inget SCBD-nya lumayan. Biasanya inget seksi anak-anak muda seperti ini. Enggak. SCBD. Oh, kita mau SCBD. dengerin SCBD-nya, Oke, Pak. siap. Iya. Oke. Kalau deadly bagi saya itu biasanya kita terperangkap dia apa ya? Do not listen. Jadi yang pertama itu kalau sudah merasa punya bisnis sendiri nggak mau dengerin. Oke. Do not listen baik ke karyawan maupun ke konsumen. Itu biasanya problem kalau jadi entrepreneur tuh. Oke. Nah, E-nya adalah excessive confidence. Kepercaya dirinya terlalu lebih. Saya punya produk ini, nggak dengerin yang lain, pokoknya hajar. Padahal konsepnya belum tentu oke. Oke. Gitu kan. Yang A adalah memang kalau kita sudah meluncurkan produk, kita sukses ataupun jadi startup, agility sama adaptability-nya kadang-kadang dilupain. Oh, Padahal yang namanya kita sukses nanti di TikTok Shop, nanti siapa tahu ada shop lagi yang di Lemon Iya, It, platform baru lagi. platform baru. Jadi adaptability sama agility-nya. Yang D yang terakhir adalah do not have a process. Jadi kalau kita as a company nanti kan dari kecil, di mana-mana perusahaan itu, tapi proses itu kan bisa tertulis dan tidak tertulis. Nah, tidak tertulis pun nggak apa-apa. Yang penting prosesnya jelas. Nah, LY-nya yang terakhir adalah long term ambisi atau long term objektif. Kadang-kadang kalau punya businessman kita ngedepanin sales. Betul. Nah, apapun Karena yang betul kita banget. lakukan, kita nggak mikir jangka panjang. Betul. Pokoknya bulan ini dulu, Iya, nggak iya. mikirin bulan depan. Nah, Betul. itu kalau boleh jangan. Atau cita-citanya dulu itu mau kemana,
tapi gara-gara sudah ditawarin, dijuallah perusahaan secepat mungkin dengan meninggalkan value yang ada. Padahal pada saat dijual sudah jadinya benar-benar nanti, dia lebih wow lagi. Nah kalau why-nya saya lihat adalah yang forever tadi. Kayak Anda, nanti in the next 30 years kalau bisa kayak Dek Gegi sama Dek Akbar usia tetap 19 tahun walaupun in the next 30 years. Nah yang forever kan, brand harus begitu kan. Kita boleh tua tapi brandnya nggak boleh. Jadi nah inilah deadly yang harus di avoid sama entrepreneur muda kayak kamu. Siap. Semakin terpukul kita baru. Mantus gagal bisnis. Oke. Ada apa lagi? Ya, pesan terakhirnya dari Pak Riki Cukup. Political Talks itu cukup sebenarnya kena banget sih. Karena kita tuh kayak jadi Oh iya, bener, kita ternyata- salah nih. Ternyata Ini. terlalu pede juga nggak boleh. Nggak boleh. Bener. Ya udah, pokoknya buat kocokilat semuanya ilmunya di serap lah dari serap Pak lagi Riki, dari Pak omongan kita Riki. juga. Ya pengalaman tuh membuktikan lah ya. Bahwasannya yang berpengalaman tuh pasti ceritanya dan kesan-kesannya semua tuh value-nya lebih tinggi lah. Betul. Tapi yang tua harus dengerin yang muda juga. Oh, Itu paling penting. Tolong di notes juga tuh kalau untuk poin itu. bisa tuh jadi potongan TikTok. Mm-mm. Buat orang tua jangan Jangan tua dengerin. dengerin anaknya juga. Iya. Nah. Dimanfaatkan di cerita. Iya. Oke. Oke. Paling kayak gitu aja Bapak Riki. Terima kasih Terima banyak. kasih, Udah- salam Udah sukses. sharing di sini, Pak. Iya di Political Talks Pak. Semoga PT Mayora selalu jaya. Amin. Itu Terima dan- kasih. Makin mendunia, makin bawa nama Indonesia tuh Yes. makin luas. lagi. Siap. Betul. Dan ya mungkin PT Mayora juga punya ambisi juga Pak, kan semakin melebarkan bisnis usahanya juga. Terus kalau misalkan Bapak ingin semakin melebarkan juga, kita juga bersedia kok Pak untuk menjadi. Siap. Iya, kita bersedia kok. Iya kan sambil kerja sambil ngemil coki-coki kan enak tuh. Iya, Ya. bener. Paling gitu aja. Berarti Oke. terima kasih banyak. Siap. Pak Riki. Terima kasih. So berarti ini Perjalanan kita sudah sampai di penghujung acara dan mungkin juga sudah selesai. udah selesai. Dan terima kasih banyak udah nonton Political Talks kali ini bersama Pak Riki Afrianto selaku Director Global Marketingnya PT Mayora. Gigi. Gue Gigi dan Gue Akbar. kita pamit undur diri. Terima kasih Sampai banyak. jumpa. Sampai jumpa.